Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini kita berkumpul di hadapannya untuk memuliakan dan memuji namanya serta merenungkan tema yang menginspirasi kita, yaitu jurus jitu mengikuti Yesus. Sebagai umat Kristen, kita beruntung memiliki sosok teladan terbaik dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah guru yang maha bijaksana, pembimbing yang setia, penyelamat yang penuh kasih. Hari ini melalui tema ibadah tengah minggu online, jurus jitu mengikuti Yesus, kita akan merenungkan ajaran dan kasih-Nya dengan penuh keyakinan dan kesetiaan, agar kita bisa mempraktekkan kasih-Nya di tengah-tengah lingkungan kita. Marilah kita sambut kehadirannya di tengah-tengah kita pada ibadah ini. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita membuka hati dan pikiran kita, sehingga setiap jurus jitu yang akan diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui hambanya yang hadir saat ini tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Hopol MC Homing STH, dapat menjadi landasan kuat dalam hidup kita sehari-hari. Bersama-sama kita bawa hati kita dalam pujian dan penyembahan kepada Sang Raja Damai, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mulai ibadah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang pemurah dan penuh kasih, hari ini kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah dan kami merindukan kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Bapa, kami datang dengan kerendahan hati yang penuh pengharapan, memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami. Kami ingin mengikuti-Mu Tuhan. Bimbinglah kami untuk menyangkal diri, memikul salib kami, dan mengikuti-Mu dengan sepenuh hati. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar setiap kata yang kami ucapkan, setiap pujian yang kami nyanyikan, dan setiap firman yang akan kami dengarkan, dapat menjadi sajian yang harum di hadapan-Mu. Urapi kami dengan kasih-Mu yang penuh anugerah, agar kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Malam ini kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Hopol MC Homing yang akan menaburkan firman-Mu saat ini. Berikanlah hikmat yang melimpah kepada pendeta kami Tuhan, penuhilah hatinya dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kata yang diucapkannya menjadi terang dan kebenaran bagi hati kami semua. Kami juga berdoa untuk kesehatan bagi Bapak Pendeta dan keluarga ya Tuhan. Berilah kesehatan yang baik untuk terus dapat melayani-Mu dengan penuh semangat dan kekuatan. Terima kasih atas rahmat-Mu yang melimpah. Kami serahkan segala sesuatu kepadamu dan berdoa agar Engkau hadir dalam setiap momen ibadah ini. Di dalam nama yang kudus dan penuh kuasa, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudari kami terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Hopol M. Sihombing STH. Beliau saat ini melayani sebagai pendeta di Gereja Kuria Kristen Indonesia, HKI Resort Khusus Teladan Medan. Renungan khotbah kita diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan kerendahan hati dan keteguhan hati. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita hari ini. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan dalam Roh Kudus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk memampukan kami mengikut Tuhan. Dan karena itu, biarlah firman-Mu berdiam senantiasa dalam hati pikiran kami dan bertumbuh dengan baik dan berbuah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan pada kita yang ditulis dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000
laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan dari teks firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara-saudara, sebagaimana tadi disampaikan adalah tentang mengikut Yesus, jurus jitu mengikut Yesus. Kita semua adalah pengikut Yesus. Dan masih banyak orang yang juga belum mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dan biarlah melalui firman ini kita akan semakin rindu untuk mengikut Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan, Yesus mengasingkan diri. Kalau di ayat sebelum ini, karena Yesus mendengar berita tentang Yohanes. Dan dia ingin menyingkir dan mengasingkan supaya hidup sendiri sementara. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Bahwa banyak di antara orang yang mendengar berita tentang Yesus itu justru tidak ketakutan dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu kepada Yohanes. Mereka tidak ketakutan mengikut Yesus. Justru mereka semakin banyak yang mengikut Tuhan. Kalau kita baca dari 13 itu, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia, bahkan dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kita tahu saudara-saudara, Yesus mau menyingkir. Dan di sini dikatakan, Yesus mau menyingkir dengan naik perahu ya ke tempat yang sunyi. Dan di ayat 14 dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang datang dari kota-kota mereka menggunakan jalan darat dari kota-kota mereka dan dari jalan-jalan kecil untuk datang kepada Tuhan karena kerinduan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus melihat mereka atau orang banyak itu tadi belum disebutkan berapa jumlahnya di sini. Tapi nanti di kesimpulannya ada 5.000 orang laki-laki. Bayangkan 5.000 orang datang kepada Tuhan. Dan mereka setia mendengarkan Yesus dalam mendengarkan firman-Nya. Mereka setia mengikut Tuhan walaupun sebenarnya Tuhan Yesus di situ sedang dalam keadaan hatinya mau mengasingkan diri, mau menyendiri, mau berpikir sendiri dulu. Tetapi karena orang banyak ini ingin terus mengikut Yesus dan Yesus menyampaikan firman-Nya, saudara-saudara, sampai menjelang malam. Tahu saudara-saudara, menjelang malam. Ini sebenarnya menjelang malam sudah saatnya akan makan. Dan inilah menjadi pergumulan mereka. Dalam judulnya di Alkitab ini sebenarnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita ambil di sini adalah bagaimana Yesus bersikap kepada orang yang mengikutinya dengan setia. Apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang setia mengikut dia. Ada persoalan yang dihadapi orang yang mengikut Tuhan di sini. Apa itu? Persoalan jasmaninya adalah persoalan makanan. Lapar. Dunia juga sekarang memiliki persoalan. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki persoalan yang berbeda dengan mereka yang 5.000 orang ini. Persoalan yang 5.000 orang ini yang setia mengikut Tuhan mulai dari pagi itu, yang setia mendengarkan firman Tuhan, persoalannya timbul apa? Lapar. Mungkin persoalan kita sekarang tidak persoalan lapar. Mungkin di rumahmu banyak makanan, tidak persoalan lapar. Tapi persoalan dunia juga ada persoalan lapar. Yang mau dikatakan di sini, kalau kita mau refleksikan dengan diri kita atas apapun persoalan hidup kita, apakah sekarang ada solusi jika kita setia mengikut Tuhan? Adakah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan? Mari kita perhatikan di sini. Dikatakan tadi di situ, menjelang malam, ayat 15, menjelang malam. Saudara-saudara, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Supaya mereka bisa membeli makanan di desa-desa. Tetapi di ayat 14, Yesus berkata di sini, bahwa Yesus tergerak hatinya melihat mereka yang sedang lapar. Saudara-saudara, ketika kita mengikut Yesus dengan setia, dengan iman kita, ternyata masih ada persoalan, ada salib kita, ada derita. Dan itu dikatakan Yesus. Memikul salib dan ikut di dalam derita. Tetapi Yesus tidak mau membiarkan pengikutnya selalu di dalam derita. Kenapa?
bahwa di sini Yesus melihat orang yang setia itu memiliki pergumulan, tapi ada di baliknya. Kalau dari segi jasmani mereka lapar, tetapi dari segi rohani, saudara-saudara, sesungguhnya mereka ini sudah makan mulai dari pagi. Makan apa? Makan firman Tuhan yang dari Yesus. Orang yang setia mengikut Yesus pastilah kenyang secara rohani. Dan siapapun yang sudah kenyang secara rohani, lewat firman Tuhan yang dimakannya, maka benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu dalam firman, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Apakah itu akan dilakukan oleh Yesus di sini? Ya, saudara-saudara ya. Itu dalam Matius 6 ya. Matius 6 ayat 33. Saya baca dulu. Matius 6 ayat 33 dikatakan begini. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan diwujudkan di sini. Kenapa? 5.000 orang setia mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Mulai pagi sampai sore. Mereka kenyang makan secara oleh firman Tuhan. Dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika mereka lapar secara jasmani, memiliki persoalan jasmani, itu bukan hanya persoalan umat Tuhan yang mengikuti dengan setia, tetapi itu menjadi persoalan Yesus juga. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita setia mengikut Tuhan, ketika kita dengan iman mengikut Yesus, dan kita makan makanan rohani di sekenyang-kenyangnya firman Tuhan, sekalipun kita akan lapar dengan jasmani kita, ada persoalan hidup, itu bukan hanya persoalanmu lagi, tapi itu menjadi persoalan Yesus dan itu tanggung jawab Yesus. Dan itu dibuktikan dengan perkataannya, maka Yesus tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Lalu Yesus berdebat dengan murid-muridnya. Kalau murid-muridnya berkata suruh mereka pulang, karena tidak ada di sini kita menyediakan makanan, tidak ada di sini kita membeli makanan. Saudara-saudara, justru Yesus, seperti saya katakan tadi, bagi siapapun yang setia mengikut dia, persoalan jasmani menjadi persoalan Tuhan Yesus. Asal kita tetap setia mengikut Tuhan. Asal kita sudah kenyang secara rohani. Kebenaran firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, itu akan dinyatakan Yesus. Cari dahulu kebenaran, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Persoalan kita sekarang apa? Apakah kita sekarang kenyang secara jasmani, bahkan berlebihan, tetapi secara rohani kita justru lapar. Mungkin banyak orang seperti itu di zaman ini. Sehingga persoalan jasmaninya bukan menjadi persoalan Tuhan. Ada mungkin orang sekarang malah menjadi sakit karena kebanyakan makan. Justru makanan jasmani ya. Ada yang penyakit macam-macam. Tetapi lihat di sini, orang yang kenyang secara rohani tadi, walaupun dia memiliki persoalan lapar secara jasmani, orang yang setia mengikut Tuhan, lihat apa yang dikatakan Yesus di sini. Apa solusi dari Yesus? Bahwa dia berbelas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan persoalan umat yang setia mengikutnya menjadi persoalan Yesus. Saudara-saudara, Yesus mengerti arti lapar. Bagi orang yang setia mengikutnya. Karena Yesus pun pernah lapar. Yesus tidak akan berkata kepada kita ketika kita mengalami persoalan lapar. Atau persoalan sakit, persoalan apapun. Tuhan, aku lapar, aku haus, aku sakit. Dan Yesus bertanya balik pada kita. Gimana itu rasa lapar? Gimana itu rasa haus? Gimana itu rasa sakit? Enggak ditanya seperti itu. Bagi orang yang setia, justru dia akan langsung berkata, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Dan kenapa itu bisa? Karena Yesus juga pernah lapar, Yesus juga pernah haus, Yesus juga pernah merasakan sakit. Karena itu siapapun orang yang setia mengikut Tuhan, selalu ada solusi dari Tuhan. Saudara-saudara, tadi murid-murid dengan Yesus berdialog. Muridnya berkata, suruhlah mereka pulang. Tetapi Yesus berkata, bukan demikian. Tidak, jangan suruh mereka pulang, suruh mereka duduk. Yesus justru bertanya, apa yang ada padamu? Murid-murid tidak memiliki apa-apa, saudara-saudara. Pasti, tapi yang pasti di tengah-tengah 5.000 orang itu ada yang memiliki sesuatu. Di sana ada anak-anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi juga masih persoalan itu. Ini siapa yang mau dikasih, siapa yang mau tidak dikasih. Saudara-saudaraku, di dalam persoalan ini pun
Apa solusi dari Tuhan? Kita baca ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Apa kata kunci yang boleh kita ambil di sini? Bagi orang yang setia mengikut Tuhan, sekalipun memiliki persoalan, kata kuncinya, bawalah kepada Yesus. Yesus sekarang berkata, bawalah kemari kepadaku. Persoalannya sekarang bagi kita, apakah kita mau bawa persoalan kita, pergumulan kita, kerinduan kita, harapan kita kepada Yesus? Mungkin bagi kita, susah membuat roti 5 bisa cukup untuk 5.000 orang. Bayangkan, kalau 5.000 orang yang makan, 5 roti, berarti satu roti harus dibagi berapa? 1.000. Tidak bisa itu. Ada orang yang mampu membagi satu roti kecil untuk 1.000 orang. Sehingga 5 roti itu cukup untuk 5.000 orang. Bahkan itu hanya masih laki-laki, belum ikut perempuan dan anak-anak tadi katakan. Ayat 21. Tetapi dengan relanya kita membawa persoalan kita, pergumulan kita, harapan kita, kerinduan kita kepada Yesus. Apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara? Mukjizat luar biasa. Sekarang persoalannya adalah persoalan bawalah kemari. Yang mengikut Yesus tidak boleh hanya mengikut Tuhan. Ada langkah kedua, jurus jitunya adalah bawa kepada Tuhan Yesus. Kita tidak hanya mengikut, tetapi kita harus juga membawa kerinduan kita, pengharapan kita, pergumulan kita, derita kita kepada Tuhan. Jangan tanggung sendiri. Saudara tidak boleh, tidak mampu menanggung sendiri deritamu. Maka kita bersyukur Yesus lahir, datang dari sorga ini. Yesus datang, rela menderita. Di kandang domba dia lahir. Dan saudara-saudara, dia mau memberikan keselamatan surga, tapi juga menyelamatkan kita di dunia ini, termasuk dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara-saudara, ada yang ketiga yang harus kita lakukan. Apa itu? Ayat 19. Lalu suruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Apa kata kunci yang boleh kita ambil dari ayat 19 itu? Mengucap berkat, mengucap syukur. Setiap kita orang Kristen, jurus jitunya agar kita tetap setia dapat mengikut Tuhan adalah mengucap syukur. Dalam bahasa aslinya ini Eucharistio. Mengucap syukur. Yesus sendiri dalam pergumulan yang kecil. Dia mengucap syukur, mengucap berkat. Disitulah letak mukjizat itu. Percayalah saudara-saudara. Selama kita masih mau mengucap syukur. Dan pesalmen atau Mazmur juga berkata, orang yang jujur mau memuji-muji Tuhan dan bersyukur. Di sini dikatakan, Yesus mengucap berkat, mengucap syukur atas apa yang dimiliki. Mungkin kita juga para pengikut Tuhan sekarang ini, kalau kita pikir-pikir, penghasilan, makanan kita, atau pendapatan, atau apapun yang kita miliki. Kadang-kadang kita ada yang langsung mengeluh, ini nggak cukup, ini ada mungkin yang langsung bertengkar, ada mungkin yang ribut dan sebagainya. Tapi lewat firman ini dikatakan, bagi para pengikut Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, di dalam keterbatasan sesuatu apapun, perlu mengucap syukur dulu, mengucap berkat dulu atas apa yang kita peroleh dan kita terima dari Tuhan. Ketika Yesus mengucap syukur, ada mukjizat turun dari surga. Ketika kita pun akan mengucap syukur dan berkat atas apa yang kita terima, atas kehidupan kita, ada turun mukjizat dari Tuhan, dari surga. Terbuktikah itu? Terbukti. Coba mau saya tantang sekarang, Bapak Ibu, para pendengar ataupun yang pemirsa ya. Adakah di antara Bapak Ibu kita semua yang mampu membuat satu biji roti itu cukup untuk 1.000 orang? Atau 5 roti untuk 5.000 orang? Enggak ada. Hanya karena mukjizat dari Tuhan. Itu berarti kita setia mengikut Tuhan juga karena ada mukjizat, mukjizat, mukjizat setiap hari yang akan kita terima dari Tuhan. Hidup kita ini juga mukjizat. Yesus datang dari sorga, Yesus lahir itu dalam mukjizat juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu murid-muridnya disuruh membagikan dan para pengikut Tuhan dengan setia menerima. Dan disitulah mereka tercukupkan semuanya. Ada kecukupan yang akan kita terima ketika kita setia mengikut Tuhan. Karena itu saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih, setialah mengikut Tuhan.
maka segala persoalan jasmanimu bukan hanya persoalanmu sendiri lagi. Bukan persoalanmu sendiri. Tapi itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Mungkin kita memiliki pergumulan ketika mengikut Tuhan. Tetapi jika kita sudah kenyang dengan firman Tuhan, sama seperti 5.000 orang ini, mulai pagi mereka sudah kenyang. Tapi persoalan jasmani ada, mereka lapar. Tetapi ketika persoalan jasmani itu terjadi, asalkan kita sudah kenyang secara rohani, siapapun yang kemudian menjadi kenyang secara jasmani, Tuhan akan berikan solusi. Dan sama seperti 5.000 orang ini, diberi makan dan berkecukupan. Malah berkelimpahan. Di sini dikatakan malah sisa 12 bakul. Karena itu saudara-saudara, akan banyak berkat bagi setiap orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Saudara akan berkecukupan dalam makanan dan minuman. Dan keperluan saudara di dunia ini. Dan saudara akan menerima hidup yang abadi di sorga. Dan bukan hanya itu, bahwa saudara juga adalah layak bagi Tuhan sebagai pengikut yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman-Mu telah kami dengarkan sapaan-Mu pada kami. Bahwa siapapun yang setia mengikut Engkau, sekalipun ada pergumulan hidupnya, itu bukan hanya pergumulan pribadi lagi. Tetapi Tuhan sendiri yang ikut di dalam pergumulan kami. Dan Tuhan sendiri yang membuat semuanya menjadi baik saja. Tuhan terima kasih. Lewat firman-Mu yang telah Engkau lakukan kepada 5.000 orang. Tuhan, sungguh ajaib. Itu adalah mukjizat bagi kami. Jadikanlah juga mukjizat bagi setiap orang yang telah setia mengikut Engkau. Maka kebenaran dari firman-Mu Tuhan, cari dahulu kebenaran Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Maka kami akan beroleh semua yang akan kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami dan biarlah Tuhan pada kesempatan ini kami merasakan kebenaran dari firman-Mu juga. Kami juga berdoa, Bapa yang baik pada kesempatan ini, yaitu kiranya Engkau berkenan memberkati dan mengurapi seluruh keluarga, para pemirsa yang menonton atau mendengarkan siaran ini, pekabaran ini Tuhan. Sehingga mereka juga semakin diberkati, semakin dicukupkan dengan apa yang dibutuhkan dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Agar semakin banyak juga ikut di dalam ambil bagian menjadi pemimpin-pemimpin di negara kami. Sehingga Tuhan, bagi siapapun yang setia mengikut Tuhan, bahwa mereka dilayakkan dengan segala hikmat, dengan segala kuasa, ikut ambil bagian dalam memimpin bangsa kami ini. Bapa yang baik di sorga, kami juga berdoa untuk setiap penyebaran firman online tengah minggu yang dilakukan oleh channel ini Bapak. Sehingga ini akan terus berkelanjutan dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Bapak kami juga berdoa untuk keluarga Sylvia Margaret Huta Barat. Engkau yang berkati, Engkau berikan rezeki, Engkau berikan Tuhan segala yang terbaik dalam keluarga mereka. Sehingga mereka di dalam pekerjaan pelayanan pekabaran Injil ini melalui channel ini Tuhan. Bahwa mereka tidak pernah kekurangan dengan segala yang baik. Tapi mereka akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah melalui firman yang disebarkan pada saat ini Tuhan. Menjadi semangat bagi banyak orang. Untuk senantiasa setia mengikut Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudari Sylvia Margaret Huta Barat. Di dalam semua studinya, dalam semua pekerjaannya Tuhan. Engkau yang berkati. Sehingga atas apapun yang dicita-citakannya Tuhan, boleh terlaksana dengan baik, boleh tercapai dengan sukses, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik di surga, biarlah Tuhan berkat-Mu terjadi dan mujizat terjadi bagi kami, dan bagi setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu dan mengimani firman-Mu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, agar kami setia mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Karena kami tahu dengan mengikut Tuhan ada keselamatan yang abadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dari Allah Bapa
persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, membimbing dan memberkati engkau sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.